Hal ini liver. Liver tuh yang sebelah sini, dia agak sedikit ke bawah sebelah kanan. Ya, kemudian nah liver ini hati itu adalah organ yang paling keras kerjanya. Kenapa? Karena dia pada saat kita makan, dia mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Pada saat kita minum obat, dia juga meranyaring zat-zat obat itu yang sebagai kadang-kadang bisa menimbulkan racun. Ya, karena obat kimia itu adalah racun sebenarnya. Yang dimodifikasi untuk melawan kuman. Kemudian juga tempat menyimpan energi. Jadi kalau kita makan banyak, makan karbohidrat banyak, disimpan di perut, disimpan di tangan, disimpan di paha, udah penuh nih semuanya tempat penyimpanannya akan mulai disimpan di hati. Jadi hati itu benar-benar keras sekali kerjanya. Makanya harus bisa menjaga hati cie-cie ya. Jadi lebih beda konotasinya ya. Lanjut, apa sih gejala penyakit yang banyak pada perempuan untuk hati ini? Yang paling ditakutin tentu saja infeksi. Ya, infeksi adalah perjalanan dikala ada virus atau bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kalau ngomongnya udah ada virus, bakteri dan jamur, kita udah tahu obatnya apa ya? Propolis, udah jelas. Tapi kita juga boleh dong tahu virus apa sih yang suka menyerang hati? Ada 3 virus yang utama, yaitu biasanya virus hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang masih dianggap berbahaya itulah adalah hepatitis B. Makanya harus ada vaksin. Ya makanya harus menjaga supaya tidak tertular. Next. Nah yang lain apalagi nih yang bisa menyakiti hati kita. Bukan dia padanya engkau padaku ya. Tapi biasanya juga kalau pada orang-orang yang suka minum alkohol. Ada saudara-saudara kita tertentu yang budayanya sangat dekat dengan minum alkohol. Di zaman dulu itu kalau orang-orang di tanah Jawa Barat mereka suka minum lahang, tuak, arak beras ya untuk menghangatkan tubuh. Itu juga termasuk derivat alkohol. Ya apalagi yang udah penyalahgunaan kayak cap tikus, topi miring ya. Yang kayak gitu tuh oplosan. Nah itu udah jelas. Yang akan tersiksa pertama kali adalah organ hati. Begitu alkohol masuk ke dalam tubuh dia akan berubah jadi lemak dan lemaknya akan disimpan di dalam hati maka terjadi perlemakan hati. Lama-lama tuh hatinya mengeras, kalau umurnya panjang lama-lama dia akan jadi kanker hati. Kemudian nah ini minum obat-obatan kimia secara rutin tidak terkendali seperti obat nyeri, obat rematik dan obat-obat yang lain itu juga pasti berbahaya untuk organ hati. Ada di sini yang tiap hari harus minum obat kimia? Gak ada ya. Yang kita harus minum tiap hari adalah propolis dan meriabi. Yang gampang ya. Iya, lanjut next. Siapa aja nih yang beresiko untuk terkena penyakit hati? Pertama, penggunaan alkohol berat. Ya, yang kedua, nah ini karena sekarang juga Indonesia sedang memerangi narkoba, banyak sekali penderita penyakit hati itu, hepatitis B itu tertularnya karena pemakaian jarum suntik secara bersama. Kalau disuntik KB mah jangan takut ya. Kalau disuntik di rumah sakit insya Allah steril. Sekarang sudah ada jarum sekali pakai 1 orang buang. Jadi terhindar dari hepatitis kalau zaman sekarang. Kemudian tato. Nah, ada yang bertato di sini. Tato dan tindik. Hati-hati. Kalau menindik itu biasa telinga ya. Ada yang tindik hidung, ada yang tindik lidah. Ya, biasanya nih anak-anak zaman now nih suka pada nyeleneh gitu ya. Tindikannya nggak satu, banyak bererot ke sini. Kuping kiri, kuping kanan, hidung kiri, hidung kanan, lidahnya juga tindikan semua. Kalau ditindiknya di tempat yang terpercaya, di klinik-klinik, di rumah sakit, di puskesmas juga menerima jasa tindik ya. Itu sih insya Allah aman karena jarumnya sekali pakai buang. Yang ditakutkan tuh kalau yang di pinggir-pinggir jalan, yang tato-tato, yang gambarnya kayaknya gambar bunga tapi bentuknya gambar apa gitu ya. Nah itu tuh beresiko sekali. Kenapa? Begitu jarum itu dipakai di orang yang hepatitis, dipakai lagi ke orang yang sehat, si virusnya menempel di jarumnya otomatis menular. Kemudian transfusi darah. Dulu, zaman dulu sebelum tahun 92 belum terpikirkan kalau ternyata darah itu yang ditransfusi bisa menularkan kuman. Tapi insya Allah setelah tahun 92 ke sini kita kalau transfusi darah aman. Karena darah yang diambil itu akan disterilkan dulu, akan diperiksa dulu sehingga aman kalau digunakan untuk orang lain, untuk sesama. Lanjut, terpapar darah dan cairan tubuh orang lain yang ada virusnya. Caranya gimana? Kan udah pada dewasa semua ya. Biasanya walaupun haram, tapi suka ada aja kan kalau pacaran suka
kissing. Punten maaf ya, berciuman dengan orang yang mengidap hepatitis otomatis tertular. Makanya hati-hati kalau mau ciuman. Periksa dulu, makanya kalau kita mau nikah itu pasti disuruh ke puskesmas untuk periksa kesehatan. Ya suka pada nggak mau, padahal maksudnya apa? Periksa. Kalau kira-kira pasangan kita mengidap virus hepatitis berarti kita antisipasi. Ya bagaimana cara mencegahnya. Cairan tubuh yang lain apa? Darah misalnya. Nah, teman saya pernah tuh periksa laboratorium penderita hepatitis. Dia kurang hati-hati. Tangannya tertusuk jarum, terkena darah pasien yang hepatitis, tertular. Ya itu resiko tenaga medis seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa dari cairan, punten. Yang kemarin dokter Kurnia bilang, pernah dibawakan ya dok. Cairan kelamin. Kalau kita berhubungan dengan orang yang menderita hepatitis, kemungkinan besar tertular juga. Makanya tuh hubungan seksnya kalau punya pasangan sudah hepatitis mau aman pakai kondom. Ibu-ibu pada begini semua. Malu ya Bu ya. Tapi kalau nggak dikasih tahu nanti nggak tahu ya. Kemudian selanjutnya paparan bahan kimia tertentu. Kayak tadi tuh ya minum obat. Terus kerja di perusahaan pabrik-pabrik kimia seperti itu juga beresiko terkena penyakit hepatitis. Kemudian nah yang punya kencing manis juga beresiko. Lanjut yang punya, nah ini saya jadi malu sendiri. Yang berat badannya di atas rata-rata sudah waktunya untuk sedikit ingat. Tapi kalau hari ini kita makan enak makan aja nggak apa-apa ya. Ntar gak dimakan lagi ya. Nah kemudian tingginya kadar trigliserida dalam darah. Nah ini mengkonsumsi obat-obatan kimia dalam jangka waktu lama. Termasuk kalau obatnya berupa jamu. Ya. Saya minum jamu kok dok, tapi lihat dulu jamunya. Kalau jamunya sudah bentuknya bubuk, ya udah bentuknya tepung tinggal diseduh, hati-hati. Apalagi kalau pas diminum langsung tokcer. Saya minum jamu Ralinu langsung sehat, berarti di situ ada obatnya. Yakin dijamin, obat itu mah obat digerus dicampur sama kunyit. Boleh minum jamu-jamu atau itu, tapi yang ngegodok sendiri, ngambil daunnya sendiri gitu ya, boleh kayak seperti itu. Tapi dosisnya juga kan kita nggak tahu ya. Kemudian lanjut, apa saja gejala penyakit hati? Sedih, duka cita, bermuram durja, bukan ya. Satu, matanya kuning, tampak kekuningan. Nah perutnya bengkak. Kadang-kadang kita di lapangan suka ketemu, biasanya sih usianya sudah lanjut. Kalau kita raba perut sebelah kanannya ini keras. Ya seperti megang kayu begini. Terus matanya kuning. Kemudian ada bengkak. Kalau kakinya pergelangannya ditusuk begini, itu dia akan lambat kembalinya. Kulitnya gatel tapi dia nggak makan apa-apa atau apa, kelihatan kok di kulitnya tuh kering, bersisik dan sangat gatal. Biasanya seluruh tubuh ya. Kemudian kalau dia buang air kecil, urinnya itu warnanya coklat gelap seperti teh ya. Kalau urinnya warnanya gelap seperti teh, tapi kalau dia BAB, si fesesnya itu, kotorannya itu berwarna pucat seperti dempul ya. Kemudian kadang-kadang berdarah. Terus orangnya kelihatan perutnya besar, kulitnya kuning ya, kemudian dia kayaknya capek, lelah gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada juga mual, muntah, kehilangan selera makan dan kecenderungan untuk gampang memar. Biasanya nih kalau kita di lapangan sering nih ketemu sama yang seperti ini, katanya sakitnya sakit liver ya. Nah, bagaimana pengobatan dan pencegahan penyakit hati? Tentu saja hindari tuh faktor resiko yang tadi, terpapar bahan kimia, ya, terpapar daripada hubungan seks yang tidak sehat, jangan minum minuman obat, jamu segala macam yang rutin, dan tentu saja yang utama adalah itu lagi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bilang tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Allah khusus menurunkan satu surah An-Nahl, di situ sudah tertulis ya obatnya ada. Tapi minimal sebelum kita ngobatin kita tahu dulu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah supaya tidak sakit hati, minum propolis melebiang. Cobain deh besok. Kalau diputusin sama pacar minum deh propolis sama melebiang, pasti sehat ya.